Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MPK dan juga kepala sekolah-sekolah Kristen di seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SMK Kristen 1 Magelang, tempat kami berpelayanan dan bertemu dengan jiwa-jiwa yang dikirim Tuhan bagi kami. Bapak Ibu, sebagai sesama pengelola dan juga pemerhati di dunia pendidikan, pagi hari ini saya ingin berbagi suatu pemikiran yang menurut saya cukup penting untuk kita renungkan bersama, dan jika diperlukan, mari kita bisa tindak lanjuti satu hal ini bersama-sama. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2025, jumlah anak tidak sekolah adalah sebanyak 2.922.607 anak. Dan itu semua ada di kategori usia 7 sampai 18 tahun. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa terbesar dari data tersebut terjadi pada anak usia SMA dan SMK? Alasan mereka tidak melanjutkan sekolah adalah karena keterbatasan biaya, dan bahkan sebagian besar dari mereka harus bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Terdapat 327.617 siswa putus sekolah di Jawa Tengah. Dan semua itu sama didominasi oleh siswa SMA dan SMK. Dan di Magelang sendiri terdapat 7.617 siswa putus sekolah di tahun 2025. Betapa hal ini menjadi concern kita bersama Bapak Ibu. Meskipun pemerintah telah menyediakan sekolah rakyat untuk menanggulangi ATS, tetapi banyak keluarga masih keberatan untuk mengizinkan anaknya bergabung di sekolah rakyat karena mereka masih memerlukan kehadiran anak di keluarga untuk membantu ekonomi mereka dengan bekerja. Bapak Ibu, 2.922.607 dalam perspektif rohani, itu semua bukanlah sekedar data statistik, bukan sekedar angka. Akan tetapi itulah realita, betapa di luar sana begitu banyak jiwa-jiwa yang saat ini membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, dan membutuhkan dukungan. Mereka semua 5-10 tahun lagi merupakan cikal bakal generasi bangsa ini. Mereka semua 5-10 tahun lagi akan menjadi sosok kepala keluarga, sosok ibu dalam keluarga masing-masing. Jika mereka saat ini tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, yang memadai, apa yang akan terjadi di kehidupan mereka di masa yang akan datang? Bukankah mereka nanti akan rentan menghadapi konflik, rentan terhadap gerusan ekonomi global yang semakin maju, dan juga tantangan-tantangan kehidupan lain? Bapak Ibu, di luar sana ada banyak anak tidak sekolah yang perlu kita bantu. Bagaimana dengan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia? Apa yang bisa kita bantu terkait dengan hal ini? Saya rasa inilah saatnya bagi kita, sekolah-sekolah Kristen di mana saja di seluruh Indonesia, untuk bisa berkolaborasi dan bermitra dengan pemerintah setempat dan juga gereja untuk membantu mengentaskan permasalahan anak tidak sekolah ini. Di tahun pelajaran 2026-2027 ini, SMK Kristen 1 Magelang mencoba hadir dan mengakomodir kebutuhan dari siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di jam reguler karena bekerja, dan menghadirkan program kelas virtual. Di Jawa Tengah, program kelas virtual telah dimulai dan dilakukan oleh SMA Negeri 3 Brebes dan juga SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali, di mana di tahun 2020, kedua sekolah tersebut ditunjuk oleh Bapak Ganjar Pranowo untuk memulai keberadaan kelas virtual yang dikhususkan untuk keluarga-keluarga tidak mampu dan anak putus sekolah. Program kelas virtual SMK Kristen 1 Magelang diperuntukkan bagi anak-anak yang bekerja, di mana mereka tidak bisa mengikuti jam belajar di kelas reguler. Mereka ini berusia 14-21 tahun, tidak menikah, sudah lulus SMP atau sederajat, dan berkomitmen kuat untuk maju. Serta yang terpenting adalah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah setempat, gereja, masjid, atau yayasan setempat.
Program kelas virtual SMK Kristen 1 Magelang yang akan dijalankan bekerja sama dengan Desa Pelakilan dan juga Desa Sawangan, di mana metode belajar yang akan dilaksanakan adalah 70% online dan 30% tatap muka. Materi pembelajaran akan disampaikan melalui Google Classroom, Zoom, tugas terstruktur, dan juga keberadaan modul belajar. Sementara untuk pertemuan offline akan difokuskan untuk pelajaran-pelajaran praktek seperti TIK dan juga praktek kompetensi keahlian. Kebetulan di tempat kami menyediakan 2 kompetensi keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga dan juga manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Bapak Ibu, merintis dan memulai program kelas virtual khususnya bagi SMK sungguh bukan perjalanan yang mudah. Diperlukan extra hard work, extra effort, khususnya bagi sekolah dan manajemen. Diperlukan fasilitas yang memadai, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk bisa memulai dan menjalankan semua itu. Di awal kami melakukan perjalanan ini, kami merasa apakah kami mampu? Tetapi kami tetap percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong langkah-langkah kami. Bapak Ibu, izin berbagi sedikit kesaksian. Ketika kami mengawali perjalanan rintisan dari kelas virtual ini, dan kami berkonsultasi dengan yayasan maupun pengawas dan pendamping pendidikan kami, ada banyak masukan kami dapatkan. Dan di antaranya, mereka menyarankan kami untuk bisa mempersiapkan LMS atau Learning Management System. Dan juga hal-hal lain yang merupakan fasilitas-fasilitas baru digital, ruang-ruang digital yang saat ini kami belum memilikinya. Jujur Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah, saya merasa sedikit ragu saat itu. Karena ketika saya harus melihat kondisi internal keuangan kami, semua rasanya tidak mungkin. Tetapi kami percaya, ketika Tuhan membawa kami sejauh ini, Dia tidak akan meninggalkan kami sendirian. Dia sendiri yang akan memperlengkapi kami dan juga mencukupkan apa yang kami butuhkan. Ternyata Bapak Ibu, secara mengejutkan 2 hari sesudahnya kami mendapatkan informasi kami bahwa kami adalah satu dari beberapa sekolah yang mendapatkan BOS kinerja dengan kategori sekolah dengan kinerja yang terbaik. Di mana salah satu peruntukan dari BOS kinerja itu adalah penyediaan LMS, tepat seperti apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya itu semua bukan terjadi karena kebetulan. Itu semua bagian dari cara Tuhan memelihara kami, cara Tuhan untuk menolong kami. Bapak Ibu, saya percaya tidak ada mimpi yang terlalu sederhana untuk diperjuangkan. Tidak ada mimpi yang terlalu kecil untuk bisa diwujudkan. Dan semua mimpi-mimpi yang baik itu berharga di mata Tuhan. Demikian juga mimpi-mimpi anak-anak ATS di sekitar kita, di seluruh Indonesia. Berkenankah kita membuka diri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menolong mereka mewujudkan impian mereka? Berkenankah kita berkolaborasi dengan gereja dan pemerintah untuk menjadi mitra pendidikan bagi anak-anak putus sekolah tersebut? Saya percaya kehadiran dari sekolah-sekolah Kristen di Indonesia ini adalah merupakan panggilan untuk mewujudkan amanat agung. Biarlah kehadiran kita menjadi manfaat bagi setiap dari anak-anak yang ada di Indonesia. Dan biarlah melalui pendidikan yang kita sediakan bagi mereka, ini bisa menjadi fasilitas dan jembatan untuk masa depan mereka yang lebih baik. Demikian sharing pemikiran ini kami sampaikan. Semangat selalu MPK dan sekolah-sekolah Kristen di Indonesia dalam segala karya dan pelayanan. Kiranya sharing ini boleh menjadi bahan pemikiran yang bermanfaat dan boleh kita realisasikan bersama-sama. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.